Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan strategi pembelajaran di sekolah dasar dengan keadaan sehat walafiat. Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD dan Ibu Istihoroh Nurzaman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran di SD yang kami hormati dan rekan-rekan kelas 2D dan 2E PGSD yang kami banggakan. Perkenalkan, kami kelompok 13 dari kelas 2D PGSD. Saya Tessa Salsabila Santana dengan NIM 2001145 bersama 3 orang rekan saya yaitu Intan Permatasari dengan NIM 2001241, Gebi Ramdhani dengan NIM 2006913, dan Dian Pratiwi dengan NIM 2007085. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran afektif. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan diantaranya yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran afektif. Yang kedua, pola pembentukan sikap. Yang ketiga, model-model strategi pembelajaran afektif. Yang keempat, kelebihan dari strategi pembelajaran afektif. Yang kelima, kekurangan dari strategi pembelajaran afektif. Dan yang keenam yaitu peran guru dalam pembelajaran afektif yang efektif. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran afektif. Apa itu strategi pembelajaran afektif? Pembelajaran afektif mencakup 2 kata, yaitu pembelajaran dan afektif. Kedua kata tersebut saling berkaitan. Maka dari itu, keduanya memiliki keterpaduan, yaitu konsep pembelajaran afektif atau konsep pembelajaran yang bersifat afektif. Sebelum kita ketahui pengertian dari strategi pembelajaran afektif, kita akan membahas dulu pengertian dari pembelajaran itu sendiri. Kata pembelajaran dalam bahasa Inggris yaitu instruction. Aliran psikologi kognitif holistik adalah suatu aliran yang sangat mempengaruhi istilah ini. Istilah tersebut dipengaruhi juga oleh kemajuan teknologi yang memudahkan peserta didik untuk memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai segala sesuatu dengan beragam media, antara lain materi cetak, audio, audiovisual, dan fotografi. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong perubahan peran tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Yang pada awalnya, guru selaku sumber belajar menjadi guru selaku fasilitator pembelajaran. Sama halnya dalam buku strategi pembelajaran yang diungkapkan oleh Gagne dan dikutip oleh Wina Sanjaya. Pembelajaran merupakan satu kaitan peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga pelajarannya dimudahkan, yaitu bisa dikatakan dalam istilah instruction is a set of events that affect learners in such a way that learning is facilitated, yang berorientasi pada standar proses pendidikan. Selanjutnya, pendapat Wuryadi yang dikutip oleh Endang Purwanti dan Nur Widodo menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses perubahan yang terjadi pada siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu segala hal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Sementara itu, Umar Hamalik menyampaikan juga pendapatnya bahwa pembelajaran merupakan suatu perpaduan guna mencapai tujuan pembelajaran yang terdiri dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil dari definisi pembelajaran yaitu proses perubahan status siswa, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang saling mempengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran dengan melibatkan unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi afektif. Ranah afektif merupakan salah satu bagian dari taksonomi tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan. Ranah afektif adalah komponen dari pengalaman belajar yang memuat tentang objek-objek yang berhubungan dengan emosi, perasaan, atau tingkat penerimaan dan penolakan. Dalam bahasa Indonesia, ranah afektif berasal dari dua kata, yaitu ranah yang artinya bagian atau satuan perilaku manusia, dan afektif yang artinya berhubungan dengan perasaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ranah afektif adalah komponen atau bagian dari tingkah laku manusia yang berkaitan dengan perasaan. Maka dari itu, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa dipahami bahwa pembelajaran afektif merupakan pembelajaran yang merujuk pada emosi, suasana hati, dan perasaan yang terlihat melalui minat, sikap, nilai, apresiasi, dan koordinasi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pola pembentukan sikap. Nah, menurut Wina Sanjaya, pola pembentukan sikap itu terdiri dari dua, ada pola pembiasaan dan modeling. Nah, untuk yang pertama mengenai pola pembiasaan, timbullah sebuah pertanyaan dalam benak kita, apakah sikap bisa dibentuk? Nah, sebenarnya dalam proses pembelajaran di sekolah, baik disadari atau tidak, guru dapat menanamkan sikap tertentu kepada siswa melalui pembiasaan. Misalnya, setiap akan masuk ke dalam kelas, guru selalu menyuruh atau meminta siswa untuk melepaskan sepatunya. Nah, setiap hari guru tersebut selalu meminta atau menyuruh anak untuk melepas sepatu ketika akan masuk ke dalam kelas. Hingga suatu hari tanpa disuruh oleh gurunya, siswa langsung melepas sepatu ketika masuk ke dalam kelas. Nah, dari pembiasaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya sikap dapat dibentuk melalui pembiasaan. Kemudian, untuk pola pembentukan sikap selanjutnya yaitu melalui modeling. Nah, pembelajaran sikap dapat dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses mencontoh. Salah satu karakteristik dari anak yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan. Hal yang ditiru adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya, seperti ayah, ibu, guru, dan lain sebagainya. Adapun model-model strategi pembelajaran afektif. Menurut Wina Sanjaya, yaitu terdiri dari 3, ada model konsiderasi, model pengembangan kognitif, dan teknik mengklarifikasi nilai. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai model-model strategi pembelajaran afektif, mari kita bahas satu persatu mengenai model-model tersebut. Untuk model yang pertama yaitu mengenai model konsiderasi. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Nah, tujuan dari model ini adalah agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kemudian, adapun tahapan-tahapan dari model konsiderasi ini, yaitu pertama, menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik, di mana konflik ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menciptakan suasana atau situasi seandainya siswa ada dalam masalah tersebut. Kedua, menyuruh siswa untuk menganalisis situasi masalah yang dihadapkan dengan melihat yang tampak dan tersirat dalam permasalahan tersebut, seperti perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Ketiga, mengajak siswa untuk menganalisis respon orang lain, serta membuat kategori dari setiap respon yang diberikan oleh siswa. Keempat, mendorong siswa untuk merumuskan akibat atau konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan siswa. Kelima, mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi melihat dari berbagai sudut pandang.
sehingga nantinya siswa dapat menimbang sikap apa yang harus ditentukan sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Untuk model kedua yaitu mengenai model pengembangan kognitif. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Lawrence Corbett. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran George serta Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Teman-teman, menurut Corbett, moral itu berkembang melalui 3 tingkat. Dan setiap tingkat terdiri dari 2 tahap. Di antaranya, yang pertama yaitu tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, setiap individu memandang moral berdasarkan kepentingan sendiri. Nah, dalam tingkatan ini juga terdapat 2 tahap, yaitu pertama, ada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, kedua, tahap orientasi instrumental relatif. Untuk tahap yang pertama yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, artinya pada tahap ini perilaku anak didasarkan kepada konsekuensi fisik yang akan terjadi. Sedangkan pada tahap orientasi instrumental relatif didasarkan kepada rasa adil yang berdasarkan aturan permainan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu serta masyarakat. Dalam tingkat ini terdapat 2 tahap yang merupakan kelanjutan dari tahap yang ada pada tingkat prakonvensional, yaitu ada tahap keselarasan interpersonal dan tahap sistem sosial dan kata hati. Nah, pada tahap keselarasan interpersonal, ditandai dengan setiap perilaku yang ditampilkan individu didorong oleh keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Kemudian untuk tahap sistem sosial dan kata hati, nah tahap ini merupakan tahap di mana perilaku individu bukan didasarkan pada dorongan untuk memenuhi harapan orang lain yang dihormati. Untuk tingkat yang ketiga yaitu tingkat postkonvensional. Pada tingkat ini, perilaku bukan hanya didasarkan pada norma-norma masyarakat yang berlaku, tetapi didasarkan kepada kesadaran akan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, dalam tingkat ini terdapat 2 tahap seperti pada tingkat sebelumnya, yaitu ada tahap kontrak sosial dan tahap prinsip etis yang universal. Untuk tahap kontrasosial, perilaku individu didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang diakui oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap prinsip etis yang universal, perilaku manusia didasarkan pada prinsip-prinsip universal. Untuk model selanjutnya yaitu model yang ketiga mengenai teknik mengklarifikasi nilai. Nah, teknik ini sering disebut juga dengan VCT, yang diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan atau permasalahan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Teknik ini memiliki tujuan, di antaranya pertama, untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. Yang kedua, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya. Sifatnya di sini dalam arti positif dan negatifnya, untuk dibina ke arah peningkatan dan pembentulannya. Yang ketiga, untuk menanam nilai-nilai tertentu kepada siswa. Adapun tahapan teknik mengklarifikasikan nilai ini terdiri dari 3, yaitu pertama, kebebasan memilih, kedua, menghargai, dan ketiga, berbuat. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu dengan adanya strategi pembelajaran afektif dapat mengembangkan potensi peserta didik dalam hal sikap dan moral. Yang kedua,
para peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai afektif ke seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk pembentukan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui mana hal yang positif dan negatif. Yang kelima, penerapan strategi pembelajaran afektif dapat memperkuat karakter bangsa Indonesia apabila hal tersebut diterapkan pada anak sejak dini. Kekurangan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membimbing dan melatih sikap peserta didik. Yang kedua, keberhasilan dalam pembentukan sikap tidak dapat langsung dievaluasi, karena perubahan sikap itu dapat dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang ketiga, kurikulum yang digunakan cenderung ditunjukkan untuk pembentukan kemampuan kognitif yang mana para peserta didik diarahkan untuk menguasai materi saja tanpa memperhatikan pembentukan dan perkembangan sikap. Yang keempat, adanya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, sikap peserta didik dalam strategi pembelajaran afektif kerap kali berubah, bahkan bertolak belakang jika situasi lingkungan dan kondisinya sedang tidak mendukung. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran afektif yang efektif. Karakteristik afektif dalam standar pendidikan afektif mencakup 5 aspek penting. Aspek tersebut meliputi sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yamin tahun 2013 menyampaikan bahwa guru yang efektif adalah jika guru tersebut memiliki kemampuan menerapkan metode-metode yang ada. Guru menerapkan metode belajar sebagai cara menyampaikan materi belajar agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, menguraikan, membedakan, mengomunikasikan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, metode yang diterapkan guru untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri dengan strategi dalam mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Hamdani tahun 2011. Sebagai contoh, metode belajar sebaya yang disebutkan Yamin tahun 2013 adalah metode latihan bersama teman, di mana pada hal ini peserta didik yang sudah lulus dan berhasil dapat bertindak sebagai pengajar untuk memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran. Metode belajar sebaya ini juga merupakan metode belajar diskusi, di mana pada pembelajaran lebih menekankan pada membimbing teman yang memacu pada afektif, spiritual, dan sosial. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Pembelajaran adalah proses perubahan status siswa mulai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan melibatkan unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan ranah afektif merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan yang nampak melalui minat, sikap, nilai, apresiasi, dan koordinasi. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran afektif adalah pembelajaran yang mengarah pada emosi, suasana hati, dan perasaan yang nampak melalui minat, sikap, nilai, apresiasi, dan koordinasi. Pada strategi pembelajaran afektif, terdapat pola pembentukan sikap yang meliputi pola pembiasaan dan modeling. Strategi pembelajaran afektif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, untuk peran guru dalam strategi pembelajaran afektif, ini adalah guru menerapkan metode belajar sebagai cara menyampaikan materi
agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, menguraikan, membedakan, mengkomunikasikan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.